Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lobi itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kisah semuanya. Malimundo yang dulu sempat viral ya. Saat Gus Nur berceramah, dia berani menantang, berani ngacung di depan sehingga dikepung oleh beberapa laskar FPI. Ini mengancam, mengadukan ke pihak yang berwajib memberikan tenggang waktu kepada channel Benteng Nusantara. Tentunya Malimundo ini harus lihat konteksnya, jangan melihat figur sosok Rois Amnya. Figur sosok Rois Amnya saya kira channel Benteng Nusantara pun akan takdiman wal ikroman. Tapi ini berdasarkan apa yang disampaikan ngendikane Kiai Haji Miftahul Ahyar yang menyampaikan bahwa yang membatalkan nasab Alawi disebutlah sebagai Wahabi, ya, sebagai Syiah. Itu yang konteks ini yang disampaikan oleh channel Benteng Nusantara sebagai bentuk fitnah. Jadi tolong ya, Ustadz Malimundo ini melihat sesuatu hal jangan diserambah uyah, tentu lihat konteksnya. Kalau secara ulamanya, secara Rois Amnya, kita selaku kultural dari NU tetap takdiman wal ikroman. Ya, lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Ustadz Malimundo lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI Kagama Nusantara Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malimundo dimanapun berada, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tasamuh, yang toleran dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon izin Ustaz, Ya. apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Semoga Bang Ferry dan sahabat-sahabat yang setia di channel Malimundo juga sehat selalu pastinya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan channel ini bisa membawa manfaat tentunya dari bahasan-bahasan kita yang nantinya tentu akan kita tanyakan kepada guru kita Al-Ustadz Ahmad Muzani Al-Fadani. Nah Ustadz, mohon izin, ya. Ini kan belakangan ini udah beberapa waktu yang lalu sebenarnya Ustadz, kan ada muncul satu kehebohan, ya, yaitu adanya penelitian oleh seseorang ya yang ingin membuktikan bahwa nasab Ba'alawi yang ada di Indonesia itu tidak sah atau tidak jelas asal usulnya, begitu Ustaz kan? Tidak sah sebagai zuriat Rasulullah. Begitulah Ustaz kira-kira Ustaz. Nah, pandangan Ustaz tentang fenomena ini pada awalnya bagaimana Ustaz? Secara pribadi saya itu melihat penelitian masalah nasab Ba'alawi apakah bersambung kepada Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Sebenarnya saya tidak begitu paham ya soal nasab ini, dan saya tidak mengerti tentang ilmu nasab begitu. Hanya saja yang saya sayangkan ya terhadap beberapa pihak yang mengaku habaib, yang mengaku zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi oknum-oknumnya, beberapa lah ya, oknum-oknumnya sangat-sangat tidak mencerminkan akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya khawatir ini bisa menjadi bumerang untuk umat Islam begitu. Misal, orang selama ini kan selalu mendengar bahwa akhlak Nabi itu luar biasa, ya kan, baik kepada sesama Islam atau kepada orang yang berbeda agama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu sangat pengasih, sangat penyayang, disenangi baik oleh kawan ataupun lawan, begitu kan? Ini kan selalu kita sampaikan, terlebih-lebih di dalam maulid-maulid Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan adanya tingkah-tingkah yang tidak baik
akhlak-akhlak yang tidak baik yang dimunculkan oleh oknum-oknum yang mengaku bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang perlu, menurut saya, memang perlu. Yuk sama-sama dibuktikan. Kalau Anda yang selama ini senang mencaci maki di atas panggung, misalnya kan, bertingkah kasar, memukuli orang, atau menceritakan cerita-cerita khurafat begitu, dan Anda mengaku bahwa Anda ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Di dalam diri kami mengalir darah Nabi Muhammad SAW, gitu kan, kami Nabi Muhammad itu adalah kakek kami, bukan kakek kamu, kan begitu, selalu bahasa-bahasa seperti ini. Yuk silahkan saja dibuktikan, kan begitu, supaya nama daripada baginda Rasulullah SAW tidak tercoreng dengan akhlak yang tidak baik ini. Ya, yang membawa nama Nabi iya. tadi, ya. Kita bukan menafikan secara mutlak tentang ketidakadaannya zuriat atau keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bahwa ada keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebagai orang yang menjadi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin akhlaknya baik, tutur katanya baik, ya kan? Kalau orang memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang baik, harusnya dia punya sikap tawadu, punya sikap rendah hati, ya kan? Nah, nggak sembarangan kalau nanti aku mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, kalau nanti orang menganggap akhlak tidak baik, aduh, yang tercoreng adalah nama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harus kita pikirkan begitu, ya. Nah, ini harus kita pikirkan. Itu kalau saya sih mendukung dari sisi apa yang saya gambarkan tadi, begitu. Oh, betul, Ustaz. Tapi cukup menarik sih, Ustaz, karena memang ya ini mohon maaf, bukan bermaksud menyudutkan, tapi memang kita lihat banyak kejadian, banyak oknum-oknum yang seperti tadi, Ustaz, ya. Iya. Sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tapi gini, Ustaz, daripada polemik ini sebenarnya ada dua kubu sih, Ustaz, ya. Iya. Yang kalau yang kita perhatikan itu kan, apalagi semenjak munculnya permasalahan penelitian ilmiah ini. Iya. Cenderung ada dua kelompok nih, Ustaz, yang memang sebenarnya mungkin kelompok ketiga yang biasa-biasa aja nih kan. Iya. Tapi ada dua kelompok yang luar biasa nih. Timbul fanatisme buta kayaknya, Ustaz. Yang satu memang karena mungkin rasa cinta atau fanatisme buta tadi, menganggap bahwa setiap orang yang menolak atau setiap orang yang mendukung atau condong ke arah penelitian ini dianggap tidak menghargai Ahlul Bait. Iya. Atau sebagian lagi yang kelompok kedua, karena melihat tadi mungkin sebagian contoh Ahlul Bait yang mengaku Ahlul Bait tadi seperti itu, menganggap bahwa nggak ada itu Ahlul Bait itu, gitu. Jadi sikap ini sebenarnya menurut Ustaz bagaimana cara kita mungkin menengahinya, Ustaz? Karena yang kita lihat yang saling mencaci maki ini pun sesama anak bangsa kita ini. Iya, iya. Khususnya di Nahdlatul Ulama, ya, perbedaan itu biasa antara satu kiai dengan kiai yang lain, itu sering terjadi perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak dijadikan alat agar kita bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita berbeda, kemudian perbedaan ini kita bawa ke arah yang lebih jauh, permusuhan, caci maki, begitu ya. Iya. Nah, ini nggak benar. Betul. Ini menurut saya nggak benar, begitu. Kenapa? Ini tadi karena adanya fanatisme buta. Jadi ada kelompok yang mendukung habaib, begitu ya. Ya silahkan dukung habaib dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Kita mendukung orang yang kita anggap sebagai zuriat Nabi, tetapi kita mendukungnya bukan dengan akhlak Nabi. Betul. Nah, ini nggak benar, gitu. Ya, ini nggak benar. Masuk akal. Iya. Atau kita yang katanya mendukung kelompok yang menafikan nasab Ba'alawi itu bersambung kepada Nabi SAW, silahkan dukung secara ilmiah. Jangan karena kita tidak bisa berlaku ilmiah, terus yang keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang kotor. Betul. Karena begini, di awal saya melihat kelompok-kelompok yang menafikan nasab daripada Ba'alawi ini karena memang seperti apa yang saya katakan tadi,
Karena mereka melihat akhlak dari oknum-oknum Ba'alawi itu ada yang sangat jauh daripada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Ada yang memaki, ada yang memukuli dan lain sebagainya. Nah, kita yang melawan itu kenapa juga bersikap seperti itu? Iya pula. Begitu. Jadi Betul. harusnya kan jangan lawan cacian dengan cacian, jangan lawan pukulan dengan pukulan. Itulah akhlak. Jawablah cacian dengan senyuman, begitu. Jawablah pukulan dengan kasih sayang. Nah, itulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menafikan nasab orang lain karena melihat akhlaknya nggak mungkin ini cucu Nabi SAW. Tetapi kita menjawabnya juga dengan akhlak yang tidak baik, begitu. Makanya ini nggak benar. Makanya saya sangat terkejut sebenarnya, Bang Ferry. Beberapa waktu lalu ada di antara oknum yang katanya menolak nasab Ba'alawi, ya. Tetapi justru, ya. Di sini saya melihat karena Rais Am kita, ya, Kiai Haji Miftahul Akhyar, ya, mungkin beliau dengan beberapa pertimbangan beliau memiliki sikap yang berbeda. Entah itu sebagai upaya beliau untuk mendamaikan anak bangsa, mempersatukan anak bangsa. Ya sudah, kita nggak perlu ribut-ribut lagi, begitu ya. Nah, akhirnya karena sikap beliau itu ada beberapa oknum yang membela nasab Ba'alawi, nanti kita tampilkan ya, sahabat-sahabat sekalian, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak layak yang diarahkan kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Ya, beliau Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini bahasanya sangat-sangat tidak baik, begitu ya. Luka menganga warga Nahdliyin ulah situa bangka. Ini kan kalimat yang tidak baik yang diarah. Beliau ini adalah ulama kita. Beliau ini adalah sesepuh kita, orang yang harus kita hormati, orang yang harus kita ta'zimi, dan marwah Nahdlatul Ulama harus kita jaga. Jangan sampai keluar bahasa-bahasa seperti ini, terlebih-lebih dari orang yang setiap hari mengaku bahwa dia ini adalah warga Nahdlatul Ulama, kan begitu. Ironis sekali. Sangat ironis sekali, terlebih-lebih di channel YouTube Benteng Nusantara ini. Nah, dikatakan, ya Allah, Rais Am PBNU ternyata kiai tukang fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini saya secara pribadi, ya, atas nama warga Nahdlatul Ulama, saya tidak mewakili sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, saya tidak mewakili sebagai pengurus apapun, begitu. Secara pribadi, sebagai warga Nahdlatul Ulama, saya meminta kepada dua orang ini. Yang pertama, kepada orang yang memaki Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, ya, terlebih-lebih kepada yang memfitnah beliau sebagai tukang fitnah. Ini channel Benteng Nusantara, dan saya dengar sudah ada somasi, ya, sudah ada somasi dari Gerakan Pemuda Ansor kepada channel Benteng Nusantara ini untuk meminta maaf, ya, 2 kali 24 jam, ya, tunjukkan wajahmu, tunjukkan mukamu, kata orang Medan. Kalau kau berani, kata orang Medan, mana mukamu, tunjukkan mukamu, gitu ya. Jangan berlindung di balik channel Benteng Nusantara ini. Dan untuk orang yang mengatakan mohon maaf kepada Rais Am dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, tidak layak, apa namanya tadi, bahasa orang tua, ya, tua bangka. Tua bangka, innalillah. Ini na'udzubillah min dzalik. Bahkan untuk orang biasa pun nggak layak diucapkan, apalagi sangat tidak layak, apalagi kepada orang yang mengaku dia adalah kader Nahdlatul Ulama atau warga Nahdlatul Ulama. Awalnya dia menulis kalimat itu, tetapi kemudian diedit, ya, dirubah dengan kalimat luka menganga warga Nahdliyin. Nah, ini lagi membawa-bawa,
istilah Nahdliyin. Untuk apa? Untuk memprovokasi warga Nahdliyin. Kalau seandainya kita tidak sepakat ya dengan nasab Ba'alawi, silahkan, itu urusan tiap-tiap orang, urusan masing-masing orang. Tetapi jangan ketidaksepakatan kita ini ya kemudian membuat kita memprovokasi orang lain, mengadu domba anak bangsa, terlebih-lebih mengadu domba sesama warga dan kader. Nah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini saya secara pribadi meminta kepada orang-orang ini, saya meminta untuk minta maaf, ya. Dan saya yakin Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah orang yang mempunyai akhlak yang luar biasa. Saya yakin beliau sudah memaafkan sebelum orang lain meminta maaf. Tetapi tunjukkanlah adabmu jikalau kau mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama. Minta maaflah kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Itu permohonan saya.